Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Amin. Untuk yang selanjutnya yaitu ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Ya, yang selanjutnya yaitu ibu akan mengetes dulu materi sebelumnya. Ada yang masih tahu materi sebelumnya yaitu tentang apa? Ya, betul, yaitu tentang akhlak tercela, yaitu nifak. Nah, nifak ini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nifak apa aja? Ya, yang pertama yaitu nifak i'tiqadi, yang kedua yaitu nifak amali. Nifak i'tiqadi ini adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nah, yang dimaksud ini adalah seseorang melakukan perbuatan sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tidak dengan niat karena Allah gitu. Yang kedua yaitu nifak amali. Nifak amali ini adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, apabila berkata ia selalu berdusta, apabila ia berjanji ia selalu tidak menepati janjinya, dan apabila dipercaya ia selalu mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, baik, dikarenakan materi sebelumnya yaitu masih pada ingat ya, yang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama yaitu adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika membaca Al-Quran, maka seseorang muslim perlu memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Nah, dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haromain berkata, orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Yang kedua yaitu membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibacanya. Ya, Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca Al-Quran atau hatam
kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahaminya. Hadis riwayat Ahmad. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari atau seminggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terkenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang soleh dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Nah, namun demikian tidaklah disyaratkan bagi seseorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Nah, jadi menangis di sini yaitu terharu dalam membaca Al-Quran, yaitu saking dia menghayati ayat-ayat yang dibacanya gitu. Yang keempat yaitu membaguskan suara ketika membacanya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwa tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran itu harus dengan ketentuan tajwid dan makhraj hurufnya tidak asal gitu. Panjang pendeknya juga harus dengan baik. Yang kelima yaitu membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Nah, membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwasannya setiap dari kalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lainnya, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membacanya Al-Quran. Nah, jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran dan ada teman kita yang lagi sholat, maka membacanya itu kita dengan lirih atau dengan pelan-pelan gitu, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang sholat itu. Selanjutnya yaitu tentang adab ketika berdoa. Doa adalah senjata orang yang beriman, karena dengan berdoa seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahannya, kebutuhan sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata doa-doa yang kita kadang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, terkadang apa yang kita harapkan
dan cintai belum tentu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa yang kita benci ternyata itu baik bagi kita. Nah, namun yakinilah bahwa semua yang Allah hendaki itu baik untuk kita gitu. Nah, adab ketika berdoa ini yaitu yang pertama dengan menghadirkan hati, yaitu salah satu kunci dikabulnya doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun dalam keadaan bagaimanapun, selalu sadar bahwa saat kita berdoa Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Nah, Allah Maha mengetahui bisikan hati kita. Allah juga begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Ada ketika berdoa yang kedua yaitu kita merasa takut dan penuh dengan harapan. Nah, di saat kita berdoa sekali-kali jangan pernah ada keraguan dalam hati, tetapi pasrahkan saja segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakini bahwa Allah akan segera mengabulkan doa-doa yang kita minta itu. Adab yang ketiga yaitu dengan suara yang lembut. Nah, karena Allah begitu dekat dan Maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesah, meratap dan mengimba. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suaranya yang keluar dari hatinya, dan bila mengucapkan ia ucapkan dengan suara yang lembut. Nah, Allah berfirman dalam Quran, yaitu berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Nah, jadi dengan suara lembut ini ketika kita berdoa jangan berteriak gitu, karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, yaitu dengan teriak-teriak, yaitu misalnya kita mau minta pertolongan kepada Allah gitu, sehingga kita berteriak-teriak, itu tidak boleh. Jadi sebaiknya kita dengan mengeluarkan suara yang lembut gitu. Jadi Allah menyukai orang-orang yang gitu, yang dengan suara-suara lembut itu. Nah, adab yang keempat yaitu diawali dengan beristighfar dan menyesali dan mengakui dosa. Yaitu yang pertama kita harus beristighfar, mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Jadi banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Ya, yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam senantiasa berdoa dengan penuh kehusuan dan kerendahan hati, seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan atau tasbih, serta menyisipkan penyesalan. Mereka mengakui dosa-dosa yang mereka telah lakukan gitu. Ya, contohnya seperti Rabbana dzalamna anfusana, begitulah doa Nabi Adam gitu. Jadi Nabi Adam itu mengawali doanya dengan pengakuan dosanya itu dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana. Nah, dan Nabi Yunus alaihissalam mengawali dengan pengakuan tauhid, ya, bertasbih dan mengakui keadaannya berada dalam kegelapan, yaitu yang berbunyi
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kesimpulannya yaitu doa adalah senjata orang yang beriman, karena dengan berdoa seseorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahannya. Nah, kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun adab dalam membaca Al-Qur'an diantaranya adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang, membacanya dengan pelan dan tertil, atau tidak dengan cepat-cepat tergesa-gesa, agar dapat menghayati apa yang kita baca itu. Nah, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis atau terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibacanya. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.